Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di Adik Maxim Tutor. Semoga hari ini teman-teman diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga diberikan banyak orderan. Kita kembali lagi ke channel Adik Maxim Tutor, teman-teman. Di video kali ini saya mau kasih informasi seputar tips dan trik ataupun tips buat teman-teman yang driver pemula, yang mau daftar dan yang belum daftar. Teman-teman datang di video yang tepat. Saya mau bahas sedikit apa yang harus teman-teman persiapkan dan juga apa yang menjadi bekal untuk kita bisa narik mudah dan gampang, dan juga tetap bisa untung di Maxim, teman-teman, atau menjadi driver Maxim gitu. Jadi teman-teman, ketika teman-teman yang belum daftar mau berniat untuk mendaftarkan diri sebagai driver Maxim, teman-teman perlu untuk mempersiapkan beberapa hal. Yang paling terpenting adalah handphone dan juga kendaraan, teman-teman. Nah, ketika teman-teman udah punya niat untuk mendaftar, pastinya teman-teman harus mempersiapkan kendaraan dan juga handphone, teman-teman. Walaupun cuma 2 GB nggak apa-apa, yang penting masih Android yang bisa teman-teman untuk download aplikasinya dan bisa jalankan orderannya, dan juga kendaraan yang masih bisa dipakai walaupun mati pajak dan juga mati STNK-nya. Yang penting dia masih bisa dipakai, teman-teman udah bisa narik dan udah bisa ambil orderan dan udah bisa dapatkan cuan di aplikasi ini. Nah, buat teman-teman semua yang mau mendaftar, itu yang harus dipersiapkan dan bisa teman-teman sudah bisa jalan gitu. Ketika teman-teman udah daftar dan juga udah terdaftar sebagai driver Maxim, teman-teman udah punya kendaraan dan akun teman-teman yang belum prioritas dan yang masih terhubung, teman-teman tak usah risau dan juga tidak usah merasa minder dengan yang terjadi ataupun dengan keadaan. Teman-teman udah bisa narik, udah bisa dapatkan orderan. Yang penting teman-teman udah bisa isi saldo. Yang paling terpenting itu teman-teman udah bisa isi saldo juga. Ada yang paling terpenting 2 pertama, yang terpenting laginya itu isi saldo. Teman-teman ketika udah daftar, yang utama juga itu teman-teman isi saldo. Isi berapapun, 5.000, 10.000, 15.000, 17.000, 20.000, teman-teman isi untuk bisa mendapatkan orderan. Karena kalau teman-teman tidak isi saldo, pastinya teman-teman tidak akan bisa meminta orderan dan orderan pun tidak akan masuk. Kan teman-teman tidak isi saldo. Nah, teman-teman isi saldo itu isi saldo di counter bisa, yang ada logo Maximnya. Teman-teman isi saldo di kantor bisa, isi saldo di HP bisa, dan banyak cara untuk isi saldo. Yang paling bisa teman-teman lakukan tuh tinggal datang ke counter terdekat aja yang menyediakan isi saldo Maxim. Teman-teman lihat aja di pinggir jalan itu ada logo Maxim, teman-teman tinggal singgah aja untuk beli saldonya. Nah, setelah teman-teman udah isi saldo dan teman-teman udah mau siap narik hari ini, besok dan seterusnya, teman-teman pergi ke tempat-tempat yang orderannya itu menurut teman-teman rame. Kalau menurut saya, tempat yang paling ramai itu di sekitar sekolahan, di sekitar perumahan, di pasar, terus juga di tempat-tempat perkantoran, yang mana orderan itu bisa kita dapatkan di pagi hari, di jam-jam sibuk itu. Jadi teman-teman harus pergi ke tempat-tempat tersebut menurut saya. Kalaupun teman-teman tidak mau pergi ke tempat tersebut, rumah teman-teman udah dekat di perkantoran, sekolah dan yang tadi, selain ataupun salah satu dari antara itu, teman-teman udah bisa tunggu di dalam rumah aja. Nah, teman-teman ketika tunggu di dalam rumah, tunggu aja orderannya, aktifkan HP-nya, nyalakan auto atau hijaunya yang berwarna hijau di bagian atas, nyalakan. Teman-teman tunggu dalam beberapa menit, beberapa jam. 1 jam itu udah masuk gitu biasanya kalau teman-teman nunggu di rumah, insya Allah gitu. Dan tunggu aja masuk 1-2 dan beberapa menit, beberapa jam ke depan, teman-teman tunggu aja sampai dapat 1 orderan yang teman-teman tunggu gitu. Apalagi teman-teman yang baru berdaftar, yang masih pemula, yang masih baru daftar di hari itu, tunggu 1 orderan masuk. Ketika udah masuk, teman-teman jalankan dengan sebaik-baiknya, karena orderan pertama itu bisa sangat berpengaruh nantinya ke orderan berikutnya dan performa teman-teman di hari-hari berikutnya ataupun di orderan-orderan berikutnya. Itu setelah teman-teman udah dapatkan orderan, jalankan dengan baik, jalankan dengan benar, amanah, dan juga buat customer itu merasa puas dengan kinerja teman-teman.
Nah, setelah teman-teman udah dapatkan orderannya, setelah itu teman-teman selesaikan, cari orderan berikutnya lagi. Teman-teman bisa minta orderan food and shop, teman-teman bisa minta orderan delivery, teman-teman bisa minta orderan food and goods, dan teman-teman juga bisa tunggu orderan otomatis. Itu teman-teman yang masih terhubung gak apa-apa, itu di setiap daerah itu pasti banyak orderan yang tertumpuk, banyak orderan yang bisa teman-teman minta, walau ongkirnya itu di bawah. Gak apa-apa, ambil aja. Kalau ongkir di bawah itu ambil aja, itu bisa juga membuat ini kita masih memperbaiki akun dulu teman-teman, karena akunnya kan belum ada rating, sementara itu akunnya juga belum ada orderan sama sekali. Walaupun teman-teman ambil orderan kecil, teman-teman akan memperbaiki akun teman-teman. Setelah itu teman-teman tinggal nanti mencari orderan yang terbesar dari tab order yang sudah teman-teman lihat. Terus ketika teman-teman udah ambil orderan, walaupun orderan terkecil, sampai nantinya 30 orderan dan sampai 100 orderan, itu otomatis nanti ratingnya akan muncul. Nah, ketika ratingnya akan muncul, di situ teman-teman lihat bagaimana kinerja teman-teman selama menjalankan orderan itu. Apakah ada PTO, penolakan tugas otomatis, apakah ada PBO, penolakan atau pelanggaran berdasarkan order, dan pelanggaran-pelanggaran lain yang teman-teman lakukan atau tidak. Ketika tidak ada dan kosong semuanya, dan juga rating teman-teman 0,99, berarti performa dan kinerja teman-teman itu bagus. Itu harus dipertahankan nantinya ketika teman-teman menjadi prioritas gitu. Jadi ada beberapa memang yang harus kita persiapkan, dan yang paling terpenting tadi itu HP dan kendaraan, dan juga saldo dan seterusnya. Ketika teman-teman udah jalan dan udah teman-teman jalankan 1, 2, dan 3 order dan seterusnya, nanti akan terbiasa dengan hal seperti itu. Teman-teman udah percaya diri, udah bisa menjalankan banyak orderan setelahnya, udah bisa menjalankan amanah-amanah berikutnya. Dan yang harus teman-teman jaga yaitu juga kesabaran. Karena kenapa bisa saya bilang kesabaran? Karena di luaran sana, di daerah teman-teman, di daerah kami pun begitu, ataupun semua seluruh dunia ini, setiap karakter manusia itu berbeda-beda. Jadi kita harus tanggapi dengan kepala dingin, dengan emosi yang stabil, dan juga dengan kondisi kesabaran yang harus kita jaga. Jangan sampai ketika kita yang sebelumnya bekerja di tempat-tempat yang keras ataupun tempat-tempat yang lembut, yang tidak ada kekerasan atau yang tidak ada tata cara yang membuat kita menaikkan emosi kita, itu kalau di Maxim teman-teman harus jaga. Karena berbagai macam customer, berbagai macam karakter customer yang kita dapatkan, itu akan berpengaruh buat emosi kita ke depannya. Emosi yang harus kita jaga ini apa untungnya? Itu untuk menjaga agar akun kita tidak terblokir. Ini nantinya di pembahasan selanjutnya, supaya akun kita tidak terblokir ketika kita menjaga performa, menjaga karakter baik kita, menjaga kinerja bagus kita, agar akun kita tidak dilaporkan oleh customer yang itu menurutnya kita salah dalam menjalankan orderan. Kejujuran juga paling penting teman-teman gitu. Nah, setelah teman-teman udah dapatkan banyak orderan, teman-teman udah kinerjanya bagus, terus juga teman-teman udah bagus dalam menjalankan orderan dan seterusnya, menjaga kesabaran dan seterusnya, udah mendapatkan untung di bagian situ. Tips selanjutnya, teman-teman bisa kumpulkan uangnya untuk membeli atribut agar mendapatkan prioritas. Apa untung dari prioritasnya? Untung dari prioritas ini adalah untuk mendapatkan lebih banyak lagi orderan. Orderan otomatis akan masuk dengan cepat dan banyak, dan juga akun kita itu udah jadi akun yang orang bilang akun yang di atas lagi dari akun yang terhubung tadi. Itu kita udah sama dengan prioritas-prioritas lain yang udah dapatkan jaket yang sudah jalan sebelumnya, dan sama dengan mereka walaupun mereka udah lama. Tetapi kalau kita udah beli jaket dan helm, itu kita udah sama dengan mereka. Kita selevel dengan mereka. Kita sudah serata dengan mereka, dengan kami, dengan teman-teman driver lama yang udah daftar sebelumnya gitu. Teman-teman kumpul uangnya 5.000, 10.000 per hari sampai 1 bulan, itu udah terkumpul. Karena harga jaket udah 310.000, terkumpul 310.000, teman-teman udah bisa beli atribut. Nah, beli atribut di mana? Teman-teman bisa beli di kantor terdekat dari teman-teman, bisa melalui Shopee juga bisa, melalui Tokopedia. Tapi saran saya lebih baik teman-teman beli aja di kantor terdekat di daerah teman-teman, karena itu prosesnya cepat, tidak lama. Yang ada di Shopee dan juga di Tokopedia itu cukup lumayan lama. Teman-teman bisa langsung datang ke kantor untuk langsung beli atribut, karena itu lebih cepat prosesnya. Ketika kita udah bawa
uang dan juga kita bawa SIM yang aktif. Ini juga penting teman-teman. Kalau teman-teman belum punya SIM dan teman-teman masih jalan terhubung, jalan aja sampai teman-teman juga bisa kumpulkan uang untuk buat SIM. Tapi kalau teman-teman udah punya SIM, udah punya SIM yang aktif, teman-teman langsung bisa datang ke kantor dan udah bisa beli atribut. 310.000 itu bisa teman-teman beli dalam waktu 10 hari nanti teman-teman, atau 20 hari teman-teman udah jadi prioritas. Modal yang tadi beli atribut itu kembali, dan prioritas teman-teman akan jadi seumur hidup kalau teman-teman tidak melakukan pelanggaran gitu. Jadi beberapa tips ini yang harus teman-teman lakukan sebagai diver pemula. Tips dan trik ini sebagai bagian dari informasi penting buat teman-teman pemula yang jalan di jalan. Dan yang selanjutnya teman-teman harus pikirkan yaitu orderan-orderan penipuan yang itu harus teman-teman hindari. Orderan-orderan penipuan seperti orderan di Alfamidi, Indomaret, terus orderan Tokopedia, orderan yang mentransfer sejumlah uang, orderan yang talangan yang besar yang di harga 300.000, dan juga orderan yang itu orderan yang ambilnya di pinggir jalan. Jangan sampai teman-teman sampai mendapatkan orderan itu. Teman-teman harus pastikan memang posisi customer itu berada di mana, dan teman-teman harus hubungi terlebih dahulu agar tidak banyak mengalami kerugian. Ini penting, nanti di video berikutnya akan saya bahas juga bagaimana cara menghindarinya, bagaimana ciri-cirinya, dan juga apa saja yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan kejadian seperti itu, supaya nantinya kita akan tidak mendapatkan kejadian kerugian yang membuat kita itu banyak kehilangan uang yang harus kita bayarkan itu. Jadi teman-teman diver pemula tetap semangat, teman-teman daftar aja, dan juga semangat mencari cuan di aplikasi Taksi Driver ataupun di aplikasi Maxim ini. Semoga teman-teman mendapatkan banyak cuan dan juga mendapatkan banyak orderan. Ini pesan dan tips dan trik dari saya sebagai sesama driver Maxim. Saya bukan menggurui teman-teman, tapi sesama kita saling membagi informasi. Semoga ini bisa menjadi ladang atau bisa menjadi pahala buat saya juga, dan semoga ini tidak membuat teman-teman merasa merasa saya itu hanya memberi informasi palsu dan seterusnya. Tidak, ini pengalaman dari saya dan juga ini informasi yang sudah saya lakukan sebelumnya. Hanya membagi informasi aja, dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau ada kata salah semoga dimaafkan. Kalau ada video-video saya yang menyinggung teman-teman, semoga teman-teman bisa maafkan. Itu aja untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan lonceng di bawah. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.